Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pak. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, semoga perkuliahan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, dan kita diberikan kemudahan untuk menerima ilmu serta diberikan daya ingat yang kuat ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke ya, jadi pada hari ini kita laksanakan metode perkuliahan secara sinkronus ya. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing ya mendengar istilah sinkronus dan asinkronus ya. Nah, ada yang tahu nggak bedanya? Dulu udah belajar di matrikulasi ada berbagai macam metode perkuliahan. Hani mungkin tahu? Hanim, Himni, Rusdiana. Apa tuh? Pernah dengar nggak sinkronus, asinkronus? Izin Pak, dengarnya waktu kemarin-kemarin Bapak ngomong. Oh iya baru itu ya. Apa maksudnya itu? Bisa nggak dibedakan? Yang lain Maaf mungkin? Pak, kurang tahu. Nah, yang lain ada nggak yang bisa bedakan? Oh ada nih, silakan. Saya, Pak. Ya silakan Rizky. Yang saya ingat tentang asinkronus itu berarti guru ataupun dan siswa itu belajar di waktu sama dilakukan secara virtual, Pak. Seperti sekarang ini. Kemudian untuk yang saya ingat asinkronus itu siswa belajar di waktu yang berbeda dengan gurunya, seperti Bapak kasih waktu di video YouTube. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Nah, jadi itu sebagai informasi ya. Jadi dalam metode pembelajaran itu ya, baik secara daring ataupun secara luring ya, baik online ataupun tatap muka di kelas. Jadi ada dikenal sinkronus dan asinkronus ya. Mungkin ada yang asing ya, tapi perlu kita ketahui lah berbagai macam metode ini ya. Kalau daring itu dalam jaringan ya, berarti kita online ya. Kalau luring luar jaringan, berarti kita offline. Bisa tatap muka langsung ya. Nah, sinkronus itu berarti ya sinkron lah gitu ya. Artinya kita semua bertemu dalam suatu waktu yang sama. Sinkronus tuh. Kita bertemu dalam waktu yang sama yang kita janjikan. Misalnya sekarang kita meet. Nah, pertemuan sinkronus itu bisa tatap muka langsung di kelas, ketemu fisik gitu ya. Bisa juga tatap layar. Nah, tatap layar ini dalam kondisi sekarang ini berarti kita tatap layar, tapi dianggap sinkronus juga karena kita ketemu dalam satu waktu yang sama, ya walaupun tempatnya beda-beda gitu. Nah, tapi kita harus bisa hadir dalam waktu yang sama itu. Nah, misalnya Google Meet, Zoom, dan sebagainya lah pertemuan virtual, nah, termasuk pertemuan di kelas tatap muka itu atau klasikal ya. Kalau asinkronus berarti kita pertemuannya itu tidak mesti dalam satu waktu yang sama. Dari berbagai tempat ya. Nah itu kita tidak harus ketemu dalam waktu yang sama. Nah misalnya kita bisa gunakan berbagai macam learning management system, LMS, bisa learning Untan, bisa Edmodo ya, bisa Google Classroom dan lain sebagainya, bisa YouTube. Nah, jadi itu semuanya saling melengkapi. Jadi yang baik itu adalah kita kombinasikan ya, blended learning, ya, hybrid ya. Kita gabungkan, kita kombinasikan. Kenapa? Kalau kita full sinkronus, tatap muka terus gitu ya, ya masing-masing ada kelebihannya ya. Kalau tatap muka seperti ini ya interaksi kita bisa berjalan ya antara mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi kan ya. Bisa tanya jawab secara langsung, bisa tanya-tanya langsung, bisa berinteraksi lah.
Ya, kelemahannya mungkin ada yang nggak bisa hadir pada hari ini ya, tidak bisa ikut gitu. Ya, kemudian waktu juga terbatas, tidak bisa panjang gitu. Karena harusnya waktunya dibatasi oleh waktu tertentu ya. Belum lagi ada agenda-agenda yang lain kan. Nah, kalau full asinkronus melalui LMS, melalui Google Classroom ataupun e-learning Untan ataupun link YouTube dan diberikan, ya kelebihannya kita bisa mengakses kapanpun kita mau. Mau sekali dicicil segala macam, nanti diulangi lagi, bisa diulang-ulang ya. Nah, kemudian enggak sempat sekarang bisa nanti, enggak sempat nanti bisa besok. Yang penting jangan sampai kita malah melalaikan. Nah, itu juga kekurangannya. Jadi kalau ada yang tidak punya motivasi yang kuat, ya hanya sekedar lewat aja lah informasi dan link itu. Ya, tidak diindahkan gitu. Ya, paling di skip-skip aja kan, ataupun bahkan tidak disimak dan sebagainya. Itu menjadi resiko ya. Jadi resiko masing-masing. Ya, makanya di awal kita sampaikan komitmen dan motivasinya mesti lurus gitu. Jangan jadikan suatu paksaan, beban ya, tapi itu suatu kebutuhan, keharusan ya. Namanya juga kita sebagai seorang pembelajar, ikuti aja sesuai dengan instruksi dari dosen kita, guru kita, ikuti aja. Namanya juga belajar ya, ikuti aja arahan-arahannya. Karena dosen sebagai fasilitator gitu. Nah itu ya. Kemudian kekurangannya tentunya asinkronus tidak bisa interaksi langsung ya, karena kalian hanya berinteraksi satu arah. Namun bisa diantisipasi dengan berinteraksinya melalui forum diskusi di LMS ya, di grup komentar yang ada di GCR, di YouTube dan sebagainya. Bisa interaksi sih tertulis gitu ya. Kalau mau interaksi secara langsung ya bisa seperti ini. Oleh karena itu full sinkronus atau full asinkronus masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, maka yang terbaik adalah dikombinasikan gitu ya. Jadi blended learning, hybrid learning. Nah, jadi ada masanya kita ketemu, ada masanya kalian mandiri belajar, memahami sendiri, bisa diskusi dengan teman dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Nah, itu mudah-mudahan bisa menjadi pola yang sudah biasa sejak kalian awal ini sampai nanti mengikuti perkuliahan selanjutnya. Itu mudah-mudahan bisa jadi pola lah, kalian temukan polanya. Saling melengkapi lah metode-metode itu. Nah, karena kalau kondisi saat ini, nah makanya saya minta ada pertemuan khusus hari ini, kita meet, maka kita bisa laksanakan interaksi. Agenda kita pada hari ini, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, kita akan laksanakan diskusi dan tanya jawab dari materi-materi terdahulu ya, khususnya praktikum pengantar analisis farmasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk di teorinya itu saya pikir di SMA sudah pernah didapatkan. Sifatnya kita mengulang, mereview, ada tugas pendalaman materi dan sebagainya. Saya harapkan bisa saling mendukung konsep dasarnya lah seperti itu ya. Nah, nanti pun materi hari di praktikum ini akan didukung oleh materi yang ada di teori pengantar analisis farmasi. Di teorinya nanti akan juga dijelaskan tentang larutan, ada tentang analisis farmasi dan sebagainya, berbagai macam metode ya. Tapi di praktikum ini kita tidak banyak menyampaikan teori-teori ya, karena memang kalian belum disampaikan tuh. Ada metode konvensional, metode instrumentasi, jenis-jenisnya bla 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 ya. Nanti itu di teori ada disampaikan, cuman belum nyampai pertemuannya. Jadi praktikum yang duluan gitu ya. Tapi nggak masalah. Jadi bisa kalian belajar dulu walaupun belum dapat dari berbagai sumber, nanti ketika di teori ada materinya ya bisa disimak lagi penjelasannya. Oke, seperti itu ya. Ya, kemudian agenda yang kedua, nanti saya akan tanya jawab terkait dengan isi video yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya tentang pembuatan laporan. Saya yakin sudah disimak, betul ya Tri Febriandi ya? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah. Yang penting ada kuota bisa disimak gitu ya. Nah, manfaatkanlah bantuan dari pemerintah itu, kuota dan sebagainya bisa dimanfaatkan ya. Ya, saya yakin sudah disimak karena durasinya juga tidak sampai 1 jam. Dan sejak tadi sampai sekarang waktunya sudah 1,5 jam. Artinya sudah lebih dari durasi waktu yang diberikan. Artinya sudah selesai, harusnya sudah selesai. Nanti saya akan cek dengan cara tanya jawab. Apa isinya yang disampaikan tuh. Nah, tapi sebelum itu ya,
kita akan tanya jawab dulu dari materi kita terdahulu. Saya akan tanya secara acak, atau bisa juga saya akan lempar nanti siapa yang mau menjawab. Keaktifannya segala macam akan kita catat, kita nilai ya. Nah, kalau yang tidak bisa jawab, kita tidak tunggu lama-lama ya, kita hitung 5 detik, kita lewatkan ke orang yang lain. Nah, gitulah. Ya makin tidak banyak menjawab itu berarti menandakan wah belajar nggak nih, nah kan gitu. Jadi harus berani ya, harus berani dan jawab gitu, jangan lama-lama. Nah gitu, saya yakin sudah belajar semuanya. Oke, kita lanjut ya, kita langsung saja. Materi kita terdahulu itu dimulai dari ada pengantar praktikum ya, ada etika di lab, pengenalan laboratorium, ada alat, bahan, dan ketiga di lab. Kemudian kita lanjut ada pengenalan alat ya. Kemudian fungsi dari alat itu dan skill lab dasar cara menggunakan peralatan. Kemudian yang ketiga kita ada pembuatan larutan. Nah yang keempat hari ini barulah yang tadi ada video tentang pembuatan laporan. Nah jadi saya akan mulai dari yang terbaru dulu, yang masih hangat harusnya ya. Oke, dari pembuatan larutan. Ya, saya akan tanya secara acak. Mulai dari Cici Aulia. Nah, Cici Aulia. Ya, silahkan Cici Aulia. Boleh nggak dijelaskan apa yang diketahui tentang larutan? Singkat, padat, dan jelas saja, cepat gitu ya. Karena kita tidak lama ini, maksimal 1 jaman lah gitu ya. Silakan. Baik, Pak. Saya akan menjelaskan tentang larutan. Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Ya, berarti dari campuran itu ya, campuran 2 atau lebih zat yang homogen. Campuran antara apa dengan apa itu? Ada yang disebut dengan solut, ada yang disebut dengan solvent. Bisa nggak dijelaskan itu? Apa itu solut dan apa itu solvent? Tiara Wulandari. Silakan. 5. Maaf, 4. Pak. Solut dan solvent. Jadi harus fokus didengarkan pertanyaan saya, akan nyambung-nyambung ya. Solut solvent kan tadi campuran 2 zat atau lebih. Berarti kan ada solut, ada solvent di dalam larutan itu ya. Apa itu solut, apa itu solvent? Solut itu zat terlarut, solvent itu zat pelarut. Bisa nggak disebutkan contohnya Gaudensius Rizky? Apa itu solut, apa itu solvent ya? Untuk solut itu merupakan zat terlarut, Pak, yang dimana jumlah komponennya itu lebih sedikit, contohnya seperti oksigen, udara, dan lain-lain. Untuk solvent itu zat pelarut, itu merupakan jumlah komponennya lebih banyak, Pak, itu seperti dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita punya suatu larutan HCl ya, atau kita punya suatu larutan H2SO4, atau kita punya suatu larutan gula. Nah, ya, jadi ada 3 contoh itu ya. Owen. Nah, dari contoh itu, dari larutan gula, dari larutan H2SO4, dari larutan HCl, mana yang solut, apa yang menjadi solvent? Dari 3 contoh itu. Sebutkan solut dan solventnya masing-masing. Nah, gitu. Silakan. Pak, boleh ulangi lagi nggak bagian yang HCl-nya? Saya tadi ada sedikit kesulitan di HCl. Larutan, kita punya contoh larutan ya, ada 3 larutan. Ada larutan HCl, ada larutan H2SO4, ada larutan NaOH, ada larutan gula, ya, ada larutan garam, tambah 5 lagi ya. Dari 5 contoh larutan itu, nah, mana yang menjadi solut, mana yang menjadi solvent masing-masing larutan itu? Apa solut dan apa solventnya? 5. Solut itu ada cairan itu seperti HCl, H2SO4, NaOH4, sedangkan
solut zat terlarutnya ada gula dan garam. Ustaz. Solut dan zat terlarut sama nggak? Beda. Beda. Betul, yang lain. Solut dan zat terlarut itu beda. Ya? Bagaimana? Gimana? Siapa tahu? Sama. Solut dan zat terlarut itu sama. Solvent dan pelarut itu istilah yang sama ya. Jadi solut itu zat terlarut, solvent itu pelarut. Jadi kalau dalam HCl, H2SO4, NaOH, larutan gula, larutan garam, ya, yang mana larutan-larutan itu dilarutkan dalam aqueous atau dalam air, ya, maka yang menjadi zat terlarutnya itu, ya, ataupun solutnya itu adalah ya senyawa tadi, gula, berarti jadi solut atau zat terlarut. Garam juga jadi solut atau zat terlarut. HCl, H2SO4, NaOH jadi solut ataupun zat terlarut. Nah, pelarutnya apa atau solventnya? Ya yang melarutkan. Yang melarutkan itu tergantung ya, like dissolve like. Mana yang bisa melarutkan dia? Pelarut polar atau non polar gitu ya. Maka dalam kasus itu kan dia lebih mudah larut dalam pelarut yang polar ya. Nah, salah satunya adalah air atau aqueous. Jadi larutan gula menjadi zat terlarut, air menjadi pelarut. Larutan garam menjadi zat terlarut, air menjadi pelarutnya. Demikian juga HCl, NaOH, H2SO4 menjadi zat terlarutnya, aqueous yang menjadi pelarutnya. Kan gitu ya? Mudah ya? Makanya dia terdiri dari 2 campuran atau lebih. Ada campurannya yaitu solut, ada solvent, maka disebut larutan. Bisa lebih. Karena bisa berbagai macam itu tadi dicampurkan, tidak hanya 2. Bisa ditambah larutan yang lain lagi, dia bisa tercampur gitu. Selama dia bisa larut dalam itu, ada like dissolve like, ya gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ya, apa salah satu, bisa nggak disebutkan manfaat yang diharapkan dari praktikum pembuatan larutan kemarin nih? Adelia, apa kira-kira manfaatnya ya gitu? Ada 3 paling tidak, tapi sebutkan 1 pun tidak apa-apa. Manfaatnya dapat membuat larutan, Pak. Contohnya membuat larutan H2SO4. Jadi mahasiswa itu bisa membuat larutan, gitu ya harapannya ya, walaupun belum dipraktekkan gitu. Saya yakin di SMA juga udah pernah sih ya. Di rumah pun bisa buat larutan sendiri kan, buat larutan gula, larutan garam ya, cuman tidak diukur konsentrasinya aja kan. Nah, kemudian ada nggak manfaat yang lain selain kita bisa membuat larutan? Alfani, yang apa? Mahasiswa dapat mengetahui, pertama mahasiswa dapat mengetahui cara membuat larutan, kemudian dapat mengidentifikasi dari larutan, kemudian dapat mengetahui gitu Pak, kadar atau kadar dari larutan-larutan tersebut. Kadar ya, ada kata kunci. Selain bisa membuat larutan, ya tentunya membuat larutan itu bisa dari padatan, bisa dari larutan yang pekat. Kemarin udah dijelaskan, saya yakin sudah disimak ya. Bisa buat dari padatan, bisa buat dari larutan pekat kan, buat larutan ya. Nah, kemudian yang kedua bisa menentukan konsentrasi tadi ya. Konsentrasi dengan berbagai macam satuan. Dulu udah dijelaskan juga pertemuan pekan lalu. Nah, yang ketiga bisa menentukan sifat pelarutan. Dia bisa eksotermik, bisa endotermik. Kalau kita buat larutan, ada dinding gelas, dinding wadah, dinding ya wadah itu bisa kita rasakan dingin gitu ya. Ada juga yang bisa kita rasakan panas, hangat. Nah, kita bisa dia merasakan panas ya, misalnya kita buat larutan H2SO4 ya. Maka dinding itu kita rasakan panas ya, maka itu ada suatu reaksi yang terjadi, reaksi eksotermik. Artinya apa eksotermik? Ada nggak yang bisa jawab? Eksotermik.
ada endotermik, apa eksotermik. Kenapa dia jadi panas ya? Ingat nggak tuh? Kimia fisika ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Semampu saya tapi ya, Pak. Oh iya dong. Jadi untuk eksotermik itu campuran zat atau larutan tadi mengeluarkan atau melepaskan energinya ke sistem, ke lingkungan, dari sistem ke lingkungan. Sedangkan untuk endotermik, sistem menangkap energi dari lingkungannya. Begitu, Pak. Oke. Ya, jadi kalau kita buat larutan terus dirasakan panas, sesungguhnya panas yang kita rasakan itu adalah panas dari lingkungan gitu ya. Sistemnya itu kan adalah yang objek yang diteliti, yaitu senyawa itu tadi, misalnya H2SO4. Maka di luar H2SO4 itu, maka itu adalah semuanya lingkungan. Ibarat kata diri kita ini adalah sistem, maka di luar diri kita itu adalah lingkungan. Yang membatasi antara sistem dan lingkungan itu ada barrier. Kalau kita ini manusia, barriernya, dinding pembatasnya itu adalah kulit. Gitu ya. Nah, kalau yang kita rasakan panas itu di wadah, itu adalah lingkungan. Kenapa panas? Karena tadi eksotermik, dia akan melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Di SMA ini udah ada pernah lah dipelajari. Ada indikatornya berupa apa? Entalpi. Ya, ada delta H. Eksotermik ditandai dengan delta H yang positif atau negatif nih. Alfrio. Eksotermik. Ya. Negatif. Kenapa dia bisa negatif? Karena negatif ini menandakan adanya kalor yang dikeluarkan dari sistem ke lingkungan gitu ya. Jadi ada kalor yang dikeluarkan dari sistem ke lingkungan ya, maka sistem itu mengeluarkan kalor, maka ditandai dengan negatif. Nah, karena kalor dikeluarkan dari sistem ke lingkungan, ya maka lingkungan tadi menjadi panas. Karena lingkungannya ketambahan kalor gitu. Sebaliknya kalau endotermik, lingkungannya jadi dingin. Karena ada kalor yang diserap dari lingkungan ke sistem. Ya, sehingga lingkungan itu kekurangan kalor karena diarahkan ke sistem. Delta H-nya positif. Karena ada penambahan kalor ke sistem. Bisa dibedakan ya? Oke, itu hanya wawasan aja ya, udah pernah lah itu dipelajari dulu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita buat larutan tadi bisa dari padatan, bisa dari larutan yang pekat. Nah, kalau kita membuat larutan dari larutan H2SO4, Yesi violin. Kalau buat larutan H2SO4, itu buat larutannya dari padatan atau dari larutan yang pekat? Yesi, violin. H2SO4, kalau saya tidak ingat, itu larutan pekat. Larutan pekat. Oke, betul ya. Jadi H2SO4 membuat larutan dari larutan yang pekat. Tri Febriandi, bisa nggak diberikan contoh membuat larutan dari padatan? Apa misalnya larutannya yang dibuat dari padatan? Silakan, Tri Febriandi. 5, 4, 3, 2, dari 1. padatan. Tri? Yuk. Kalau sebelum di barang kimia, coba lihat di rumah ada larutan apa yang bisa dibuat dari padatan. Tadi udah kita sebut ya. Garam, Pak. Apa yang padat terus kalian buat larutan? Di rumah aja, di rumah. Oh, garam, gula. Kalau di lab bisa nggak dicontohkan? Di lab ada apa yang bisa? Kalian kan udah mengenal kemarin pertemuan awal-awal ada bahan kan? Ada bahan-bahan udah dikenal. Ada asam kuat, basa kuat ya. Ada berbagai macam nama bahan. Makanya harus diketahui bagaimana pemeriannya, karakteristik bahan. Apakah dia bentuknya cairan, apa
natrium hidroksida NaOH bentuknya apa? Padatan, Pak. Silakan yang lain bentuknya. Padatan ya. Padatan. Oke ya. Jadi NaOH, KOH dan itu contoh pembuatan larutan dari padatan karena asalnya di padatan. Nah, kalau kita membuat larutan NaOH ya berarti kita harus menimbang gitu ya, menimbang. Kita harus berapa sih yang harus ditimbang gitu. Prinsipnya kan gitu. Kalau membuat larutan dari larutan yang pekat, maka prinsipnya adalah berapa yang harus dipipet gitu. Kalau contoh kasus kemarin kita bicara delay ya suaranya. Halo, suara saya masih terdengar dengan jelas? Pak. Tapi sedikit kecil, Pak. Putus-putus tadi. Fani, jelas ya? Jelas ya? Putus-putus, Pak. Putus. Sekarang putus-putus suaranya? Sudah tidak, Pak. Jelas suara? Oke, jelas ya. Nah, jadi kalau kemarin yang di video kemarin pembuatan larutan itu kita buat larutannya H2SO4 ya dengan padatan yang pekat ya. Nah, itu baru satu contoh saja kemarin. Kalau membuat dari larutan yang pekat kemarin ya. Kalau dari padatan ya berarti berapa yang harus ditimbang. Ya, oleh karena itu kemarin dalam contoh pembuatan larutan kita hanya mencontohkan satu saja ya, tapi kita bahas sampai ke rumus-rumusnya ya. Nah, itu tolong diingat-ingat lagi. Kita buat larutan pekat, larutan H2SO4 dari larutan yang pekat. Nah, berarti ada hal yang perlu kita perhatikan itu. Ada massa jenis dari larutan, ada konsentrasi awal dari larutan itu ya. Nah, kalau membuat larutan dari larutan yang pekat, ya. Nah, itu berarti kita harus tahu berapa konsentrasi sebelumnya ya, dan berapa volume yang ingin kita buat. Nah, gitu. Kalau misalnya konsentrasi sebelumnya itu sama dengan konsentrasi yang ingin kita buat, konsentrasinya sama, maka kita bisa menggunakan rumus pengenceran kan gitu. Konsentrasi kali volume 1 sama dengan konsentrasi kali volume 2. Ya, tapi dalam kasus misalnya dalam membuat larutan H2SO4 1 molar awalnya larutannya adalah 5 molar, berarti kan pakai rumus pengenceran saja ya, udah paham lah itu rumus pengencerannya, konsentrasi kali volume. Nah, untuk contoh kemarin itu kita gunakan larutannya itu dari larutan komersial, artinya dari larutan pekat yang ada di botol itu ya, yang ada di lemari asam, itu konsentrasinya dia dalam persen. Sementara yang ingin kita buat itu dalam normal misalnya kalau untuk kebutuhan titrasi. Bisa juga dalam molar atau bisa juga dalam ppm, berbagai macam ya satuan konsentrasi kan. Betul ya Lydia ya? Ya, bisa membedakan ya konsentrasi-konsentrasi itu. Oke. Konsentrasi itu tadi berbagai macam ya. Nah, oleh karena itu dalam praktikum pembuatan larutan ini juga, selain kita bisa membuat larutan, maka kita bisa menentukan konsentrasi dengan berbagai macam satuan gitu. Itu penting ya, dengan berbagai macam satuan. Karena working solution ya, larutan untuk bekerja itu yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis tuh ya tergantung berapa konsentrasi yang diperlukan. Nah, misal kalau dalam proses titrasi nanti kita perlunya konsentrasinya dalam normal misalnya. Atau dalam molar misalnya. Maka kita harus buat. Padahal awalnya konsentrasinya dalam persen. Ya, maka kemarin kita hitung ya, ada kita harus konversi. Kita harus konversi. Ada kemarin yang kita jelaskan ya. Bagaimana konversinya itu? Nah, ada rumus yang sebenarnya sudah menjadi turunan. Kemarin juga udah dijelaskan rumus-rumus turunannya ya. Sudah dijelaskan. Maka itu ada
molaritas misalnya sama dengan rho kali 10 kali persen massa per mr. Itu merupakan rumus jadinya yang diturunkan dari rumus molaritas ya. Kemudian diturunkan jadi rumus massa jenis dan seterusnya dan seterusnya. Udah jelaskan panjang lebar ya pada pertemuan sebelumnya, tidak perlu kita ulangi lagi. Nah, saya cuma memberikan penekanan. Tolong diingat gitu. Ya. Kalau sudah setara, misalnya sudah dijadikan molar, ya maka kalau kita mau buat molar bisa, ya tinggal MV. Kalau kita ingin buat normal juga bisa, ya. Kalau normalitas berarti molaritasnya kalikan valensi dulu. Bagaimana ngitung valensi? Maka kita ingat lagi lah bagaimana menghitung valensi bisa dengan melihat bilangan asam dan basanya ya. Misalnya NaOH itu kan berarti akan menghasilkan Na plus OH min. Nah, berarti OH min ya, karena basa maka lihat B-nya kan, lihat minnya, OH minnya. Ada 1 berarti valensinya 1. H2SO4 akan menjadi 2H plus SO4 2 min. Nah, berarti kan karena dia H2SO4 asam, lihat H-nya berarti berapa muatannya itu, bilangan asamnya ya ada 2 ya, karena min dikalikan dengan koefisien 2 maka dia 2 min. Makanya H2SO4 valensinya 2. Nah, ini sangat mempengaruhi dalam proses titrasi, nanti akan diperhatikan valensi ya. Oke. Nah, kita ubahlah dengan berbagai macam satuan yang kita inginkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari larutan ya. Siapa ya? Kiftiati Wulansari. Bisa suaranya dicoba dulu? Bisa, Pak. Iya, oke. Kalau kita sudah menghitung-hitung ya, tentunya kita mau buat larutan nih. Bisa nggak dijelaskan? Minggu lalu udah dijelaskan bagaimana cara buat larutan. Coba disebutkan langkah-langkah dalam membuat larutan. Secara umum aja. Secara umum ya. Kalau kemarin kan sudah ada hitungannya berapa yang dipipet. Nah, ini secara umum saja cara pembuatan larutan bagaimana? Silakan. Yang ada 4 langkah itu kok, Pak. Ya, silakan, boleh. Langkah pertama, hitung volume yang perlu dipipet. Langkah kedua, pipet dengan pipet ukur. Yang ketiga, masukkan ke dalam labu ukur sesuai yang telah dihitung. Yang keempat, masukkan larutan ke dalam botol atau wadah, lalu diberi nama dan label. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan di sini ya. Kalau di contoh ini, kenapa dia hitung volume? Katanya karena kita buat larutannya dari larutan pekat ya. Kalau tadi buat larutannya dari padatan, apakah dihitung volume? Tentunya bukan volume ya, tapi berapa berat yang harus ditimbang. Bisa nggak dibedakan? Bisa ya? Semuanya ya? Nah, kasus ini memang kita contohnya membuat larutan H2SO4. Maka langkah pertama, hitung volume H2SO4 yang perlu dipipet. Tapi kalau kasusnya NaOH, KOH, kan bukan hitung berapa volume, tapi berapa bobot yang harus ditimbang. Betul nggak, Kiftiati? Betul ya? Iya, betul, Pak. Oke. Nah, itu catat ya. Jadi artinya apa? Jadi jangan semua kasus sama hitung volume. Kalau dia larutan, iya hitung volume. Tapi kalau awalnya itu berupa padatan, kita berarti ditimbang gitu. Jadi sesuaikan ya apa bahan yang mau dibuat itu. Yang kedua, pipet. Sekian. Setelah dihitung tuh kan kita tahu berapa volumenya. Kalau buat H2SO4 kemarin, kita pipet. Kalau dia ditimbang, berarti ditimbang lah itu. Setelah dihitung kan tentunya langsung setelah dihitung langkah pertama, yang kedua kan langsung eksekusi. Kalau dia larutan berarti dipipet. Kalau dia padatan berarti ditimbang gitu. Nah, gitu. Paham ya? Jadi yang pertama itu dihitung volume atau berat yang perlu dipipet atau yang perlu ditimbang. Yang kedua berarti pipet atau ditimbang ya. Nah, kalau dipipet berupa volume, kalau ditimbang berupa bobot itu. Nah, kemudian kalau dipipet, maka kita harus perhatikan poin kritis dalam analisis itu adalah alat. Kita udah belajar tentang alat itu di pertemuan yang keduanya ya. Milih pipetnya itu jangan pipet yang kualitatif ya. Kita harus gunakan pipet yang kuantitatif.
Nah, nanti kita akan tanya jawab yang di alat. Di sini pipet yang digunakan tuh pipet ukur ya. Pipet ukur ya. Nah, menggunakan pipet ya. Pipet yang digunakan adalah pipet yang dengan kualitas kuantitatif ya. Kuantitatif. Nah, gunakan misalnya pipet gondok, pipet volume ya. Nah, jangan menggunakan apa namanya? Gelas ukur misalnya. Kalau gelas ukur itu ya tidak teliti untuk kuantitatif ya, apalagi beker ya. Beker gelas itu bukan untuk ukur dalam volume yang tepat ya. Nah, jadi dilihat ada alat-alat yang kuantitatif. Kemudian yang ketiga barulah kita masukkan, tadi kan katanya masukkan ke labu ukur ya. Nah, wadah untuk membuat larutan itu ya memang labu ukur ya, sesuai dengan ukurannya. Tergantung berapa volume yang mau kita buat, sesuaikan. Kalau mau buat yang 500 ml ya maka gunakan labu ukur yang 500. Karena labu ukur ukurannya macam-macam. Ada dari 50, 5 mili, 10 mili, 250, 500, 1000, 2000 pun ada. Kalau volumenya beda, hitungannya akan beda juga volume akhirnya gitu. Kemudian jangan lupa ini asam kuat, basa kuat. Jangan langsung masukkan ke wadah. Apa koreksi kalian? Ada nggak koreksinya? Tadi kan langsung masukkan ke wadah. Ingat ya, bisa terjadi reaksi eksotermik yang menyebabkan wadah bisa pecah kalau lagi tidak baik nasibnya. Maka kalau basa kuat dan asam kuat, ya tambahkan dulu sesuai dengan langkah 3 itu kan sedikit air gitu. Makanya saya tekankan di dalam materi itu kemarin langkah 3 itu tambahkan dulu ke dalam labu ukur itu ya. Sedikit aquades gitu. Untuk apa? Untuk meredam reaksi eksotermik. Ingat nggak? Ada nggak dijelaskan kemarin itu? Ada ya? Nah, kalau lagi tidak baik nasibnya, ketika kalian tambahkan asam duluan, kemudian air belakangan, itu bisa terjadi reaksi eksotermik yang mendadak, wadah bisa panas gitu ya. Kalian terkejut bisa terlempar itu nanti. Atau bahkan bisa pecah gitu. Wadah itu kalau lagi tidak beruntung lah ya. Nah, jadi untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja ya, maka asam kuat, basa kuat ditambahkan dulu sedikit air gitu di dalam H2SO4-nya. Kemudian baru kita masukkanlah tadi asam kuat atau basa kuat ke dalam labu ukur yang sudah diisi sedikit air sebelumnya. Dihomogenkan, digojok gitu biar dia melarut homogen. Kemudian baru kita add-kan, kita tambahkan dengan air pelarutnya dengan aquades ya sampai volume akhir yang tepat tanda batas. Ada garisnya. Nah, untuk melihat tanda batas, perhatikan juga ini titik kritisnya. Lihat bagaimana cara mata memandang. Jangan sampai paralaks. Terlalu condong ke atas, terlalu condong ke bawah. Jadi harus sejajar, simetris dengan tatapan mata itu, dengan skalanya. Karena apa nanti pengukurannya bisa terlihat lebih besar, bisa terlihat lebih kecil. Makanya harus lurus, yaitu bisa kalian simulasikan sendiri lah ya. Kalau ada garis, kalian lihat dari bawah, seolah-olah itu sudah tinggi gitu. Padahal belum, maka itu bisa jadi kurang volumenya. Sebaliknya kalau kalian lihat dari atas, seolah-olah udah pas, padahal belum. Padahal yang kalian lihat itu sebenarnya lebih tinggi dari kenyataannya gitu. Jadi volumenya bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit. Maka pandangan mata harus sejajar. Tidak menyebabkan paralaks tadi. Sudutnya harus 90 derajat lah gitu ya. Nah, jadi banyak titik kritis dalam analisis ini. Makanya harus teliti. Orang-orang yang sabar ya, orang-orang yang teliti. Setiap tahap itu mengandung titik kritis yang bisa menyebabkan proses analisis itu tadi menjadi tidak akurat. Mulai dari ngitung, mulai dari nimbang atau mipet, mulai dari membuat larutan tadi, mulai dari menetapkan sampai tanda batas, sampailah di akhir gitu ya. Nah, banyak titik kritisnya yang menyebabkan kemungkinan tidak akuratnya suatu perhitungan ataupun suatu analisis ya. Belum lagi nanti kalau digunakan untuk menganalisis sesuatu kadar tertentu menggunakan larutan itu. Bisa jadi nanti hasilnya tidak valid ukuran itu gara-gara ternyata kita proses-proses tahapan-tahapan kritisnya kita tidak perhatikan. Nah, kalau udah dimasukkan, sudah homogen ya baru masukkan larutan tadi dalam wadah atau botol yang sesuai gitu.
Karena kalau labu ukur kan untuk membuat larutannya. Tapi kalau untuk menyimpannya ya disimpan di botol atau wadah. Perhatikan juga jenis botol atau wadahnya, mau yang gelap atau yang bening. Sesuaikan dengan sifat. Makanya tadi sebelum kita bekerja kita harus pahami betul MSDS, Material Safety Data Sheet. Jadi bagaimana karakteristik dari senyawa itu? Apakah dia mudah teroksidasi oleh larutan, oleh cahaya? Apakah dia mudah apa namanya ya, higroskopis, misalnya NaOH higroskopis, mudah menyerap uap air, ya, maka harus diperhatikan. Nah, misalnya kalau larutan itu mudah teroksidasi, maka wadah yang kita gunakan ada wadah yang gelap, ya. Kemudian jangan lupa diberi nama, label, nama larutannya, kemudian konsentrasinya, kemudian tanggal pembuatannya, minimal itu, biar kita tahu identitasnya. Nanti kalau tidak diberi identitas, ini larutan apa ya di botol? Air putih kah? Aquades kah? Atau larutan apa ini? Nah, berapa konsentrasinya? Harus ditulis juga, biar kita tahu. Tanggal pembuatannya juga ditulis, biar kita tahu. Kapan dibuatnya ini? Karena ada beberapa larutan yang harus dalam kondisi fresh, misalnya. Makin lama, konsentrasinya bisa berubah. Karena tadi ada larutan yang tidak stabil, misalnya NaOH. Ya, makin lama konsentrasinya bisa turun gitu. Nah, makanya nanti dalam proses titrasi, ya, dalam proses titrasi ada namanya proses pembakuan atau standarisasi. Nah, ini yang belum kalian dengar, dicatat aja dulu istilahnya. Nanti akan kita jelaskan di praktikum, ya, nanti juga akan dijelaskan di teori. Ada namanya standarisasi, pembakuan gitu. Nah, nanti ada standar primer, ada standar sekunder, bla bla bla. Nanti detailnya di teori akan dijelaskan. Nah, itu ya tentang pembuatan larutan. Oke. Ya, silakan. Ya, tarik nafas dulu ya. Tarik nafas dulu. Ya, suara saya sudah terdengar? Saya ganti ke laptop lagi. Dengar ya? Dengar. Oke, sip. Lanjut ya, lanjut. Ya, kita harus sering koordinasi nih. Ini salah satu kendala sinkronus ya. Kalau tatap layar nih jaringan ya, bisa fluktuatif. Jadi saya gunakan dua perangkat, HP dan laptop, bisa saling mendukung lah. Kalau satunya macet, ganti ke yang satu gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang aneh, nyangkut segala macam, langsung konfirmasi, jangan ditunggu ya. Kadang itu udah setengah jam saya ngomong, rupanya dari tadi Pak, setengah jam yang lalu suara Bapak tuh nggak jelas. Putus katanya. Pernah terjadi itu. Kita udah semangat-semangat ya kan, wah menjelaskan berbagai macam, ternyata saya baru tahu, koneksi saya udah terputus sejak setengah jam yang lalu. Waduh, luar biasa itu, nyesek rasanya. Wah, tapi apa mau dibuat ya, waktu sudah habis, nggak diulangi pun gimana caranya, ya udahlah akhirnya, ya begitulah gitu. Mudah-mudahan ada ilham yang nyampai lah ke sana kan ya, tapi kadang kayak gitulah kondisinya, ya, maka kita kombinasikan gitu. Ya, karena kondisi juga masing-masing, bisa di sayanya yang bermasalah jaringannya, bisa di kaliannya gitu. Ya, sekarang kita lanjut ya ke praktikum kedua tentang pengenalan alat, fungsi, dan skill lab dasar menggunakan alat-alat itu. Ya, kita lanjut ya. Siapa lagi ya? Rizky Fadri ada suaranya? Rizky Fadri. Ada Pak. Oke, ada ya. Nah, alat-alat ini penting untuk kita ketahui ya. Penting kita kenal, dan kita juga di awal udah menjelaskan ada alat yang sifatnya kualitatif, ada kuantitatif. Bahan juga demikian, ada yang pro analisis, ada yang teknis, masing-masing punya fungsinya masing-masing. Ya, kalau pro analisis ya untuk kepentingan analisis yang perlu keakuratan ya. Nah, karena dia memang sudah murni lah gitu ya. Kalau teknis ya biasa digunakan untuk ekstraksi ya. Ekstraksi dan sebagainya bisa digunakan yang teknis. Nah, alat juga demikian, ada yang kualitatif, kuantitatif, dan berbagai macam ya. Alat-alat yang khususnya kita pelajari di skill lab dasar ini alat-alat yang sederhana ya. Alat-alat yang simple ya. Sederhana yang digunakan di lab.
bukan alat-alat yang canggih ya. Kita belum menyinggung nih kalau alat-alat canggih itu modern, instrumentasi modern itu misalnya AAS ya, HPLC, GISI ya, inframerah dan sebagainya. Yang kita kenal ini baru alat-alat dasar. Tapi ini kenapa harus dikenalkan? Karena banyak kesalahan, bahkan sudah tugas akhir pun tidak kenal dengan alat gitu. Nyebut nama alatnya aja bingung. Ke laboran Kak minjam alat yang ini gitu. Kadang salah nyebutnya, terbalik-balik. Mau bilang pipet gondok ya, pipet apa namanya? Pipet volume ya. Pipet ukur gitu ya. Ataupun pipet mikropipet dan sebagainya ya. Alat-alat yang mau yang mau dipinjam, mau disebutkan malah terbalik-balik ataupun tidak kenal dengan alat itu atau bahkan tidak tahu yang harusnya untuk membuat larutan dengan konsentrasi yang tepat menggunakan pipet volume misalnya atau volumetric pipet atau pipet gondok ya, malah gunakannya pipet tetes. 1 mili sama dengan 20 tetes Pak. Dulu di SMA pernah begitu kan. Jadi karena saya perlu 1 mili maka saya hitunglah 20 tetes. Tes. Tepat nggak itu? Kan tidak ya. Itu perkiraan ya. Kurang lebih begitu kan. Tapi untuk kepentingan analisis kuantitatif tidak boleh tuh mau 1 mili sama dengan 20 tetes, nggak bisa. Harus menggunakan pipet yang sesuai gitu. Jangan pipet tetes ya. Kecuali reaksi kualitatif. Kalau kualitatif pakai tetes bisa. Tidak perlu pakai volume yang tepat. Itu namanya kualitatif. Nah, gitu maksudnya ya. Oke. Siapa tadi? Rizky Fadri ya. Nah, alat-alat itu ada berbagai macam kan. Ada alat pemanas ya, ada alat-alat gelas dan ada alat-alat yang lain ya. Nah, kita mulai dari alat pemanas dulu. Kira-kira menurut Rizky Fadri apa yang diketahui tentang peralatan pemanas ini? Silakan. Alat pemanas untuk yang di lab itu digunakan untuk sebagai kegiatan laboratorium seperti pemanasan dan pendidihan larutan, membantu melarutkan bahan kimia dan lain-lain. Jadi tahu saya Pak. Ya, oke. Terima kasih ya. Nurul Hanifah? Nurul Hanifah? Iya Pak. Ya, boleh nggak disebutkan contoh-contoh peralatan pemanas yang sudah diketahui? Seperti pembakar spiritus, terus pemanas bunsen, apalagi? Kaki 3, apalagi? Kaki 3 Pak, Kaki 3 porselen, terus kasa, kasa itu terus apa lagi ya? Itu aja. Kalau untuk megang yang panas tuh bisa pakai apa? Penjepit. Penjepit. Nah, ada lagi kalau untuk menguapkan? Water bath. Water atau penangas ya, itu di formulasi juga ada tuh, harusnya kenal ya, di formulasi membuat sediaan pasti kenal dengan water bath ini ya. Apalagi kira-kira? Seperti ada mangkok kecil, ada tutupnya, mangkok kecil dari porselin untuk mereaksikan zat dalam suhu yang tinggi. Cawan porselin kan? Cawan porselin ya. Cawan porselin itu sama dengan crucible juga nama lainnya. Nah, ini kadang suka terbalik dengan cawan penguap. Paham ya? Kalau cawan penguap itu kan agak lebar mulutnya. Nah, kalau cawan penguap tuh beda ya dengan cawan porselin ya. Cawan porselin itu biasa disebut dengan crucible. Nah, kalau crucible ini dia kayak, kalau kalian pernah minum seperti air apa ya, kayak di film-film itu yang botol kecil gitu ya. Nah, jadi kayak untuk minum yang kecil. Nah, bentuknya kayak gitulah dia, crucible tuh. Kecil ya. Ada tutupnya. Jadi kayak gelas tapi kecil gitu. Dari porselin. Dan ini untuk mereaksikan zat suhu tinggi, manaskan logam ya, biasanya untuk menguraikan endapan ya. Untuk gravimetri, biasa titrasi gravimetri nanti kalian akan gunakan ini nih. Ya, atau untuk pengabuan ya, pakai ini. Yang suhu tinggi lah. Nah, kemudian kalau cawan penguap itu nama lainnya juga bisa disebut evaporating dish ataupun pinggan porselin. Nah, kadang juga disebut pinggan porselin. Yang tadi sebelumnya cawan porselin, crucible. Nah, kalau cawan penguap kadang juga disebut pinggan porselin, juga evaporating dish. Nah, itu untuk menguapkan dari porselin ya, yang agak lebar kayak mangkuk tapi dari porselin gitu. Ya, saya yakin semuanya sudah kenal karena sudah ditugaskan sebelumnya ya. Sudah ya, kenal kan?
Kenal ya, harusnya udah kenal ya. Ya, Udah ada di tahu, tugas Pak. sebelumnya ya. Kenapa juga disuruh gambar? Ya, itu sebenarnya sederhana tapi penting gitu. Jangan sampai nanti nggak bisa bedakan, namanya nggak tahu, bentuknya kayak gimana, tahu nama tapi nggak tahu yang mana gitu kan susah juga. Nah, belum lagi yang lain, ada heating mantle ya, ada labu destilasi, termometer, oven listrik, hot plate ya. Hot plate itu juga ada di lab untuk pemanas itu ya. Nah, hot plate, macam-macam lah itu. Jadi ketahui alat-alatnya, fungsinya apa, cara gunakannya gimana dan sebagainya. Alat pembakar ya contohnya, pemanas ya. Nah, lanjut ya. Nasuha, Farmadina, Nasuha. Ya, Pak. Ya, selanjutnya itu ada alat-alat gelas ya, alat-alat gelas. Nah, sebelum kita menggunakan alat-alat gelas, kita harus periksa dulu ya. Cacat nggak dia, pecah nggak, retak nggak, kurang bersih nggak, itu penting ya. Jangan sampai kita main hantam aja, langsung kita pakai ya, kita yakin sudah bersih, kita yakin apalah ya. Perlu dicek cacat ataupun retak ya, itu untuk keselamatan aja sebenarnya. Kalaupun seperti itu ya harus dikembalikan ke laboran, minta tukar yang baru. Kalau kurang bersih ya bersihkan dulu. Tapi etikanya setelah menggunakan alat harus lebih bersih justru ya, harus bersih. Jangan dikembalikan dalam keadaan kotor. Jadi harus bersih. Nah, tapi pun sebelum menggunakan alat tetap diperiksa lagi bersih nggak gitu. Maka salah satu caranya kita bisa dengan dispool. Kita bisa dibilas dengan pelarut ataupun larutan yang sesuai. Misalnya kita mau menggunakan H2SO4, maka kita bilas dulu dia dengan larutan tersebut ya. Ataupun bahkan ada yang dikeringkan dan sebagainya lah seperti itu ya. Nah, kemudian berbagai macam lah ini peralatan gelas ya, bisa nggak disebutkan? Nah, contohnya peralatan pengukur volume deh. Kalau peralatan gelasnya macam-macam ya. Ada peralatan pengukur volume, ada apa lagi ya? Ada peralatan untuk wadah. Nah, ada peralatan untuk mereaksikan zat. Nah, ada juga peralatan-peralatan yang lain. Coba yang peralatan untuk mengukur volume. Apa saja peralatan gelas yang Nasuha ketahui? Silahkan. Untuk peralatan pengukur volume tuh ada gelas ukur, pipet. Pipet itu ada pipet ukur, pipet gondok, mikropipet sama pipet tetes. Kemudian ada buret, labu ukur, sama pignometer, Pak. Ya, sesungguhnya yang lain masih banyak ya, masih banyak. Itu contoh-contoh saja ya. Nah, sekarang coba bisa nggak dibedakan? Khaizurani, Arfida, ya. Bisa nggak dibedakan? Coba sebutkan beberapa perbedaan antara pipet ukur atau measuring pipet dengan pipet gondok, atau nama lainnya itu pipet volume atau volumetric pipet. Bisa nggak dibedakan? Nah, ini sering tertukar soalnya antara pipet ukur dengan pipet volume atau pipet gondok. Silakan. Kalau untuk pipet ukur dia tuh bentuknya silinder, tapi kalau untuk pipet volume tuh ada tengahan bentuk menonjol gitu. Ada gondoknya. Oke, itu perbedaan pertama dari fisik ya. Pipet gondok atau pipet volume itu ada gondoknya sesuai namanya ya. Kalau pipet ukur dia lurus sajalah gitu ya. Nah, beda yang lain apa lagi? Dari segi skalanya gimana? Dari segi skalanya? Kalau setahu saya, kalau untuk pipet volume tuh cuma sampai 50 mili. Pipet apa? Volume. Pipet ukur. Pipet ukur. Oh, kalau pipet gondok atau pipet volume? Kurang tahu, Pak. Nah, jadi beda skalanya ya. Kalau pipet volume atau pipet gondok, dia hanya satu ukuran skalanya, satu angka saja deh. Tapi kalau pipet ukur, dia terdiri dari skala-skala. Ya, dari skala-skala. Itu udah pernah disampaikan di pengenalan alat ya. Ya di apa namanya, di pengenalan alat yang di ini, yang di mana tuh? Awal-awal, materi awal-awal ya, ada ditunjukkan gambar kan, ingat-ingat ya di video sebelumnya ada ditunjukkan gambar pipet ukur, pipet volume, ada itu saya garis-garis slide-nya itu kan. Nah, bisa di-searching juga ya, bisa di-searching juga. Jadi kalau pipet ukur itu ada skala-skalanya, mulai dari 0, garis-garis kayak penggaris gitu kan, 1 garis dan seterusnya, 2, 3, 4, 5 sampai 10 misalnya. Selain itu juga perlu diperhatikan ujungnya itu.
Dia kan nolnya dari atas ya. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ujung sekali itu bisa langsung 10, bisa kadang 9 doang gitu. Nah, itu penting kenapa? Perhatikan, kalau kalian ingin memipet sejumlah 10 mili ataupun berapa mili gitu ya. Maka kalau 10 mili, kalau dari 0, 10 mili, kalau dia ujungnya itu sampai 9 doang ya, berarti dia kalau mau 10 mili itu harus dihabiskan sampai dia habis sampai ujung pipetnya itu. Bisa nggak ya diikuti ya? Tapi kalau dia garisnya hanya sampai 10 ya, berarti kalian jangan sampai dia habis sampai ujung-ujung pipetnya, tapi kalian hanya hentikan dia sampai titik apa namanya ya, titik batas. Coba saya share aja ya. Bisa nggak nih share? Jadi perhatikan ujung batas dari pipet ukur. Ini pipet ukur dulu ya. Nah, coba nih lihat nih, bisa nggak ya? Nampak nggak nih? Nampak gitu nggak tuh? Udah muncul belum? Nah, ini ya. Ya, dilihat nih di ujung di sini. Nah, di ujung di sini nih yang saya kasih kursor. Nah, di sini kadang tertulisnya hanya 9 gitu. Nolnya kan di atas nih, di atasnya tentunya dihubungkan dengan bulb filler ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengukur 10 misalnya, maka dari 0 kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampailah garis batas 10. Ya, sesuai garis ini. Tapi kadang ada yang ujungnya ini ditulis sampai 9 aja. Berarti 10-nya itu adalah harus menghabiskan semua volume di dalam pipet ini sampai ujung ini. Berarti kalau tertulis 9 saja, berarti 10-nya itu apa namanya, dikeluarkan semua sampai ujung pipet, sampai tetes penghabisan gitu. Paham nggak ya? Nah, itu membedakannya ya. Jadi lihat dulu ujung skalanya. Apakah sampai 9 atau sudah sampai 10. Kalau sudah sampai 10, jangan dihabiskan semua. Jadi sampai batas 10 saja ini. Tapi kalau dia 9, ya, berarti dihabiskan semua, dikeluarkan. Nah, itu. Karena kalau udah sampai garis 10, tapi kalian habiskan semua, berarti volumenya bukan 10 lagi, bisa jadi lebih. Karena di sini kalau kalian habiskan kan volume yang di ujung pipet akan keluar. Permisi, Pak. Ya, saya ulangi. Jadi kalau pipet gondok, jadi ada kita menggunakannya itu ya untuk mengukur sejumlah volume yang tepat. Satu ukuran saja, tidak ada skala-skala. Jadi kalau mau mengukur yang 25 mili, maka cari pipet gondok yang 25 mili. Kalau ingin mengukur yang 10 mili, cari yang 10 mili. Karena dia hanya satu ukuran, tidak ada skala-skala seperti pipet ukur ya. Kalau pipet ukur itu banyak skala-skalanya. Dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, gitu beda-bedanya ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Masih bisa didengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, oke. Bisa, Pak. Iya, kemudian apalagi ya? Tentang alat. Nah, cukup lah ya, alat ya kurang lebih ya, karena dulu sudah ditugaskan juga ya, sudah menuliskan, mengumpulkan. Saya yakin semuanya sudah paham lah. Dan pastikan bisa membedakan alat yang satu dengan yang lainnya, fungsinya, cara gunakannya ya.
Kalau untuk teknis detailnya ya memang harus coba di lab nanti. Ada pipet mikro, gimana cara menggunakan pipet mikro dan sebagainya. Harus dicoba langsung. Tapi nanti setidaknya kalian sudah tahu teorinya dulu ya. Ketika di lab nanti udah tinggal eksekusi gitu. Lanjut ke alat-alat wadah ya. Berarti ada wadah yang gelap, wadah yang bening, nah itu sesuaikanlah dengan sifat dari bahan yang ingin ditampung di wadah. Kalau dia mudah rusak, oksidasi, misal kena cahaya, maka simpan di wadah yang gelap. Nah, sekarang kita lanjut ke praktikum yang awal tentang laboratorium ya, kemudian pengenalan alat bahan dan keselamatan kerja. Nah, Arini. Bisa suaranya Arini? Ya. Coba Arini jelaskan, apa yang Arini pahami tentang laboratorium? Silakan. Laboratorium adalah tempat untuk kita melakukan sebuah penelitian, bisa juga sebagai tempat untuk pembelajaran. Apalagi? Itu sih Pak, saya ingat Pak. Ya, penelitian segala macam lah ya. Nah, tentunya dimanapun lah kita berada ya, mau di dalam kelas, mau di rumah orang, mau di tempat publik, khususnya di laboratorium ya. Oke. Masing-masing punya etika yang harus diperhatikan. Nah, bisa nggak dijelaskan? Siapa yang mau menjelaskan? Apa saja etika yang harus diperhatikan ketika kita di dalam laboratorium? Silakan. Umum, siapapun boleh. Silakan. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan etika-etikanya kalau ketika di laboratorium kan Pak. Yang pertama, tidak makan di dalam laboratorium karena banyak bahan kimia yang bisa beracun, sehingga ketika kita memakan makanan di laboratorium akan dikhawatirkan akan terkena zat kimia tersebut beracun atau bisa keracunan. Yang kedua, tidak memakai sandal saat di laboratorium. Hal ini untuk menghindari terjadinya luka akibat tumpahnya zat kimia ke kaki yang tidak dilindungi dari sepatu, sehingga kalau misalnya zat kimia terkena pada kaki itu akan melukai kakinya. Yang ketiga, mencoba memakai jas lab karena banyak zat-zat kimia beracun yang kadang-kadang kita tidak tahu bisa mengenai tubuh kita tanpa sadar, sehingga bisa menyebabkan bahaya. Untuk menghindari itu, penggunaan jas lab ini, gunakanlah jas lab karena jas lab melindungi dari tumpahan atau percikan zat-zat kimia. Yang keempat, menggunakan kacamata pada saat di laboratorium. Hal ini untuk menghindari percikan zat kimia masuk ke dalam mata. Yang kelima, tidak membuang zat kimia atau sisa-sisa percobaan secara sembarangan. Buanglah pada tempatnya. Oke ya, cukup ya. Ya, banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan ya di dalam laboratorium itu. Salah satunya tadi adalah alat pelindung diri. Pada intinya kayak gitu ya. Alat pelindung diri, ada APD. Nah, mulai dari atas sampai bawah lah gitu. Mulai dari penutup kepala, goggles ya, kacamata, masker ataupun sarung tangan, sampai sepatu. Sepatu yang digunakan pun sepatu yang tertutup ya. Nah, kemudian jas lab, ya, jas laboratorium dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali etika yang bisa diperhatikan ya. Itu silahkan diingat-ingat lagi nanti ketika masuk lab, maka sesuaikanlah dengan etika yang dimaksud. Jangan kita ini gurau-gurau di lab ya. Khawatir apa? Khawatir kita nggak sadar ya sambil gurau-gurau malah kepercik, ketumpahan, tersenggol gitu. Alat-alat gelas ya ataupun alat-alat yang ada di lab, bahan-bahan ataupun larutan yang ada di lab pecah. Ya, bisa merusak alat, bisa merusak bahan, termasuk juga bisa membahayakan diri kita. Ya, maka kita harus santai ya tapi serius gitu ya. Jadi sesuaikanlah tempatnya. Tentunya tidak senda gurau yang sampai mengganggu ya proses di lab. Ya, intinya bukan harus tegang ya, serius tidak, tapi maksudnya harus pandailah memposisikan dan menempatkan diri ya, kita sedang di mana dan sedang ngapain gitu ya. Nah, gitu. Ya.
Itu diperhatikan. Kemudian tentunya ada simbol-simbol yang perlu diketahui, baik di dalam laboratorium itu ada simbol-simbol tertentu. Terutama di bahan-bahan ada simbol-simbol tertentu. Nah, siapa yang mau menjelaskan simbol-simbol apa saja yang bisa ditemukan di dalam laboratorium? Dan Pak. Ya silakan. Eh, Kenia ya, Hansa. Iya. Yang pertama ada simbol eksplosif, itu bahan yang mudah meledak. Simbolnya itu gambarnya kayak barang yang meledak gitu. Terus ada yang mudah terbakar, gambarnya api. Namanya kalau nggak salah flammable, extremely flammable. Terus ada korosif. Korosif itu simbolnya tangan sama barang gitu yang ketetesan bahan itu korosif. Berarti dia bahannya berbahaya. Terus juga ada harmful. Harmful tuh simbolnya silang gitu. Terus toxic simbolnya kayak tengkorak gitu. Itu berarti beracun. Sama dangerous for the environment, itu gambar ada kayak apa ya, simbolnya seperti ada alam, ada hewannya, ada ikan kalau kalau setahu saya. Itu berarti bahannya berbahaya untuk lingkungan. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, selain itu juga ya, mengetahui simbol penting untuk apa? Untuk keselamatan kita juga. Artinya ketika kita ingin bekerja dengan suatu bahan tertentu, kita harus tahu karakteristik bahan tersebut ya. Kita harus baca dulu material safety data sheet-nya. Lambangnya itu kan menandakan sifatnya mudah apa? Mudah meledak, korosif, ataupun karsinogenik, segala macam ya. Maka kita harus waspada dan antisipasi dengan lambang-lambang tersebut agar tidak mencelakai kita gitu. Nah, kemudian juga harus diperhatikan petunjuk cara bekerja di dalam lab. Misalnya cara membaui zat, jangan sampai dihirup gitu kayak kita menghirup apa ya? Menghirup aroma tertentu ya, karena itu berbahaya. Maka ada cara teknik membaui yang udah pernah disampaikan di pertemuan awal dulu, sudah dijelaskan ya. Sudah ditunjukkan juga ada gambarnya ya. Teknik yang benar bagaimana, yang salah bagaimana ya, diingat-ingat lagi, dulu udah pernah dikirimkan video penjelasannya. Kemudian mengambil larutan ya, menggunakan pipet, kemudian cara mereaksikan zat jangan sampai mengarah ke wajah kita atau wajah orang lain ya. Kemudian apalagi ya, cara memanaskan jangan sampai tadi mengarahkan ke wajah kita atau wajah orang ya. Dan cara membaca tinggi larutan dalam gelas ukur ataupun buret ataupun skala apapun harus lurus sejajar pandangan mata. Jangan dari atas, jangan dari bawah sehingga menimbulkan paralaks, ketidaktelitian dalam membaca skala. Nah, itu penting ya, salah satu titik kritis juga. Dan apalagi etika-etika yang lain lah banyak sekali ya. Terutama menjaga apa tadi alat dan bahan itu ya. Jadi kalau menggunakan bahan, jangan sampai kita angkut dengan botol-botolnya, nanti bisa rusak, terkontaminasi. Jadi diambil sesuai keperluan. Kalau perlu 10 mili ya ambillah sesuai kebutuhan, jangan diangkut semuanya. Nanti lama Pak ngantri gitu ya, jadi diangkut dengan botol-botolnya. Jadi ini perlu kejujuran dan kesadaran, jangan sampai pengen cepat maunya sendiri. Kita misalnya pipet ya, pipet yang digunakan pun harus sesuai. Jangan sampai pipet itu berganti-ganti, habis ngambil H2SO4, ngambil NaOH, ngambil HCl, ngambil macam-macam dengan pipet yang sama, berganti-ganti, apa yang terjadi? Cross kontaminan kan? Akan menjadi kontaminan, terkontaminasi tadi pelarut-pelarut kita, rusak semua udah. Karena udah bercampur-campur dengan senyawa. Namanya senyawa kimia, bereaksi dia antara satu senyawa dengan yang lain. Nah, sehingga nanti akan merugikan proses selanjutnya kalau yang ada mau bekerja dia analisis ataupun pekerjaan lab yang lain ya bisa terganggu gitu. Karena apa? Karena tadi senyawanya udah rusak gara-gara tadi kita menggunakan pipet sembarangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan baik ya. Nah, selain keselamatan diri kita, perlu perhatikan juga keselamatan alat, keselamatan bahan, keselamatan lingkungan gitu. Lingkungan itu bisa jadi laboratorium itu sendiri, bisa jadi teman-teman kita gitu ya. Itu perhatikan. Jadi semuanya itu adalah
dalam rangka keamanan ya dan standar yang adalah intinya aman lah gitu ya, aman dan juga ya sesuai lah dengan apa yang ingin diharapkan di situ. Jadi banyak sekali lah etika-etika yang harus diperhatikan. Kemarin juga udah diberikan pertanyaan-pertanyaan dan ada pilihan jawabannya. Saya yakin kalian sudah menyimak ya, ada pertanyaan, ada pilihan jawaban, kemudian ada yang memberikan jawaban ya di dalam video itu. Kemudian ada pengenalan alat berbagai macam ini ya, udah dijelaskan ini. Jadi kalau misalnya lupa, nah itu sengaja saya berikan link itu biar kalian bisa mengulang-ulang lagi. Ya, maka juga saya minta kalian untuk meresum agar apa? Agar setiap mempelajari video tersebut langsunglah dicatat hal-hal yang penting. Jadi kalian sudah punya capture bagian penting yang bisa kalian ulang-ulang gitu. Nah, itu tujuannya itu. Karena kalau sudah banyak dan menumpuk, biasanya kecenderungannya kita malas untuk mengulang ya. Jadi saat belajar itu benar-benarlah perhatikan, disimak, dicatat hal yang penting, diresum, semuanya itu demi belajar setahap demi setahap gitu ya sebenarnya. Biar tidak menumpuk di akhir gitu. Karena tidak apa namanya, kemampuan orang beda-beda. Ada yang harus nyicil ya, ada yang belajar di akhir itu menumpuk kesulitan gitu. Jadi temukanlah pola belajar kalian masing-masing ya. Nah, kemudian ada keselamatan kerja juga, ada langkah-langkah P3K yang diperhatikan dalam lab itu sampai sebelum dia dibawa di IGD dan sebagainya itu juga perlu diketahui ya, siapa tahu ada terjadi sesuatu hal ya dengan kita ataupun orang lain gitu ya. Kejadian di lab kadang ada yang pingsan ya. Ternyata dia pingsan tuh memang punya penyakit bawaan sendiri gitu, ada yang kecapean dan sebagainya, pingsan. Sampai biasa kita penanganan di lab ya, kadang sampai dibawa ke IGD ya. Untungnya kita di situ dekat dengan IGD Rumah Sakit Untan, jadi dibawa ke situ. Pernah ya kayak gitu, sampai pingsan, tiba-tiba pingsan gitu. Entah capek atau punya penyakit tertentu dan sebagainya, kan macam-macam kondisi orang. Ada yang nggak sarapan ya, segala macam lah gitu. Nah, itu tentang pengenalan alat dan apa namanya, etika di lab dan sebagainya ya. Kemudian kita terakhir nih, agenda yang terakhir adalah terkait dengan video yang baru saja kalian dengarkan tadi ya. Nah, sebelum saya memberikan penguatan ya terkait informasi apa yang akan kita kerjakan setelah ini dan selanjutnya, silahkan siapa yang mau menjelaskan nih secara umum, terutama yang belum berkomentar dari tadi ya, belum saya tunjuk ataupun belum jawab sendiri, apa yang kalian sudah simak, catatan apa yang bisa kalian dapatkan dari penjelasan tadi, silakan. Nanti baru saya luruskan. Saya mau tahu dulu apa yang kalian dapat tadi dari informasi video tadi. Silahkan. Biar kita sama persepsi, jangan sampai nanti bingung ya. Bingung gitu. Nah, kita nanti akan flashback nih. Setelah kalian menyampaikan apa yang kalian tangkap, akan saya berikan informasi lagi lebih lanjut. Silahkan. Siapa? Saya, Pak. Ya. Dari semua yang Bapak tadi jelaskan, Bapak ingin menjelaskan bagaimana cara kita membuat larutan dengan baik dan benar. Dan kita juga tidak hanya sekedar tahu, oh cara ngukur-ngukur, hanya sekedar tahu, oh paling kita bisa mengukur larutan ini dengan volume, tidak. Karena tiap-tiap larutan itu juga berbeda, seperti Bapak jelaskan tadi. Kita juga dapat mengetahui cara membuat larutan itu secara teliti dan detail tanpa melewatkan tanpa melewatkan suatu informasi sedikit pun. Dan juga ada tadi Bapak jelaskan tentang etika dalam laboratorium. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau hal-hal tidak diinginkan, dan kita bisa melakukan percobaan dengan baik dan aman. Dan banyak hal-hal baru yang dipelajari dalam laboratorium sehingga kita bisa mengerti, dan kita juga dapat mengetahui alat-alat laboratorium tanpa membuat kesalahan. Untuk menghindari, maksud saya, kita dapat mengetahui alat-alat laboratorium ini supaya nanti ketika membuat laporan akhir ini kita tidak istilahnya salah atau lupa, dan kita juga dididik untuk membuat gambar-gambar laboratorium seperti tugas kemarin itu untuk mengetahui apa jenis-jenis laboratorium tersebut. Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, yang lain ya, dari video tadi yang barusan kalian dengar pagi tadi jam 7.30 sampai sebelum jam 9 tentang pembuatan laporan praktikum, apa yang kalian tangkap? Ada perintah apa yang
yang saya berikan di situ? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Hanim. Jadi untuk tadi Bapak di video tadi secara keseluruhan Bapak akan memberikan tugas untuk membuat proposal, yaitu titrasi asam basa, yang di sana kita harus menjelaskan senyawa apa yang akan dipakai, terus habis itu lagi ya kayak indikatornya itu apa, habis itu pakai satuannya tuh apa, yang jelas normalitas yang Bapak minta. Habis itu ada prinsip standarisasinya Pak, itu aja sih yang saya itu. Standarisasi ya. Oke, untuk teorinya memang belum dapat ya di teori. Coba saya lihat terakhir kemarin kalian dapat tentang apa ya? Baru atom ya, sampai atom ya. Ya. Jadi teori-teori tentang titrasi ini nanti kalian dapatkannya di belakang-belakang ya, masih ada beberapa pertemuan ke depan. Nah, pekan selanjutnya kan kalau di teori itu kita akan lanjut dengan sistem periodik unsur ya, masih ada selanjutnya ada konsep mol dan seterusnya. Baru ada tentang larutan ya, larutan kalian udah dapat di praktikum ya, tapi di teorinya nanti di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-7 nanti dikenalkan dengan berbagai macam metode analisis. Ada konvensional, ada instrumentasi. Salah satunya yang kita bahas ini adalah di praktik di mata kuliah ini khusus lebih mendalami ke metode sederhana, konvensional, klasik, tradisional, nah, gitu-gitulah ya. Salah satunya kan ada berbagai macam metode titrasi atau volumetri dan gravimetri. Untuk volumetri atau titrimetri itu sendiri terbagi dari berbagai macam lagi. Nanti akan dijelaskan lah ya di teori itu, tapi pertemuan 7 nanti terakhir, jadi masih panjang. Jadi sekarang memang kalian dituntut untuk belajar mandiri dulu, ya. Jadi tidak mesti harus dijelaskan dulu baru tahu, tapi mahasiswa bisa tahu dari berbagai macam sumber bahkan ya. Tidak mesti harus dijelaskan dulu gitu. Nah, yang kita pelajari ini adalah salah satu jenis saja dari volumetri atau titrimetri, yaitu netralisasi atau titrasi asam basa. Di dalam titrasi asam basa atau netralisasi ini, ya, bisa asidimetri, bisa alkalimetri, tergantung apa yang akan dianalisis senyawanya dan apa yang ada di dalam buret senyawanya. Gampangnya lebih mudah ya. Kalau kasusnya kalian ini, kira-kira asidimetri atau alkalimetri? Silakan. Asidimetri atau alkalimetri? Alkalimetri, Pak. Alkalimetri. Kenapa alkalimetri contoh tadi? Menggunakan menggunakan analit basah. Analit basah. Yang analit yang mana nih? Yang dalam Erlenmeyer atau di dalam buret? Di dalam buret. Nah, dalam buret itu bukan analit ya. Di dalam buret itu adalah apa? Izin Titran. menjawab, Pak. Ya, silakan. Titran. Siapa? Lanjut. Yang di tadi titran, Pak, maksudnya. Titran. Kalau yang di dalam Erlenmeyer? Analit. Selain analit, istilah lainnya apa? Izin Pak, titrat Ya, Pak. silakan. Titrat ya. Nah, jadi itu berbagai macam istilah. Memang teorinya belum disampaikan ya, tapi saya yakin kalian bisalah belajar dari berbagai sumber. Nanti teorinya nyusul belakangan ya. Teorinya nyusul belakangan. Di sini kalian akan dikenalkan dulu ya, saling mendukunglah praktikum dan teori. Jadi ada titran yang ada di buret, ada titrat di Erlenmeyer, ataupun disebut juga titrat itu nama lainnya analit, sesuatu yang mau diukur. Nah, gitu. Kemudian karena di sini yang ingin kita ukur itu senyawanya asam cuka atau ya apa namanya CH3COH lah ya, asam cuka lah ya, atau asam asetat gitu kan. Nah, maka berarti kan dia letaknya di Erlenmeyer. Berarti untuk melakukan titrasi netralisasi, maka yang di dalam buret
itu kita masukkan senyawa yang basa, yaitu NaOH. Nah, maka untuk memudahkannya kalian mengenal ya ini alkalimetri atau asidimetri. Kalau alkalimetri itu kan berarti basa, alkali ya. Kalau asidimetri kan berarti ada kata-kata asam di situ. Maka lebih mudah untuk mengingatnya biar nggak terbalik-balik. Lihat siapa yang ada di dalam buret, titrannya apa, siapa yang mentitrasi dia. Nah, dalam hal ini kan yang di dalam sampel asam, di dalam buretnya itu basa, NaOH kan? Berarti kalau NaOH basa, basa sama dengan alkali ya, maka alkalimetri. Nah, jadi kalau alkalimetri itu metode untuk menentukan kadar suatu sampel atau analit asam menggunakan titran yang basa. Demikian sebaliknya, kalau asidimetri berarti metode untuk menentukan kadar suatu basa menggunakan titran asam. Nah, gitu. Jadi gampangnya, kesimpulannya, mudahnya ya, kita kan kadang dalam mengingat itu perlu suatu kata kunci. Maka kalau dalam kasus ini kita sebut dia alkalimetri. Karena apa? Di dalam buretnya adalah basa, yaitu NaOH. Ya, paham ya? Bisa ya, mudah ya untuk ingatnya ya. Jadi di buret itu siapa? Basa berarti alkalimetri. Nah, sampel yang diukur asam, dalam hal ini asam cuka gitu. Sampel yang diukur bisa macam-macam ya, tergantung. Bisa basa, bisa asam gitu. Kalau alkalimetri berarti kalau sampelnya asam, berarti dalam buretnya harus basa. Demikian sebaliknya. Nah, basa itu nanti NaOH sebelum digunakan untuk dilakukan untuk menitrasi asam cuka, maka harus distandarisasi, ada proses standarisasi pembakuan. Nah, kenapa harus dibakukan? Nah, cobalah cari tahu dulu kalian masing-masing. Kenapa sih harus dibakukan? Apa saja sih yang termasuk dalam larutan standar itu? Larutan standar itu ada primer, ada sekunder. Apa yang menjadi karakteristik ataupun ketentuan sehingga suatu larutan bisa dikatakan standar primer? Apa karakteristik suatu larutan bisa dikatakan standar sekunder? Kenapa standar sekunder harus dibakukan atau distandarisasi dulu dengan standar primer? Kenapa ya? Sebelum dia digunakan untuk menitrasi larutan. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan itu kalian cari dulu sendiri. Ya, gitulah ya. Jadi kalian disuruh mencari tahu dulu gitu. Jangan dikasih tahu semua. Jangan kasih tahu semua. Jadi semuanya nanti kalian bisa cari tahu dulu, nanti teorinya nyusul belakangan. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian di pembuatan laporan tadi, jadi gini ya, nanti akan saya posting di Google Classroom terkait dengan instruksi ini untuk tempat mengumpulkannya. Jadi tugas kita adalah membuat laporan praktikum. Idealnya, saya sampaikan dulu nih, membuat laporan praktikum ini dikerjakan per individu. Ya, walaupun kadang ada kelompok. Dikerjakan per individu, dikumpulkan. Sebelum masuk lab itu adalah bab 1, 2, 3, proposal dulu ya. Jadi kayak laporan awal. Wajib tuh sebelum masuk lab buat dulu bab 1, bab 2, bab 3 per orang. Biasanya kayak gitu. Dimana sebelumnya ada pretest dulu ya. Nah, kemudian saat masuk lab kalian kerja, mencari data dan sebagainya. Kemudian pekan depan sebelum masuk praktikum selanjutnya kalian buat laporan akhir, pembahasan dan sebagainya ya. Sekaligus mengumpulkan laporan awal ataupun bab 1, 2, dan 3 lagi praktikum selanjutnya. Begitu terus. Dan itu ditulis tangan gitu. Idealnya saat kita tatap muka ya. Nah, namun karena sini kondisi pandemi dan dalam rangka mengurangi beban kalian juga ya, maka praktikumnya ini saya tidak arahkan untuk tulis tangan dan tidak dikerjakan per individu. Saya ingin kalian terbentuk kolaborasi, kerjasama dalam tim. Ya, lagian kalau per individu saya juga tidak mampu untuk ngoreksinya dalam kondisi online seperti ini ya. Nah, untuk ngoreksinya satu-satu gitu daripada tidak dikoreksi ya, laporan itu bagus, saya harapkan dibuat dalam satu yang dikerjakan dalam tim, tapi saya harapkan laporan itu maksimal karena dikerjakannya bersama. Jangan sampai nanti kualitas pekerjaannya kayak dikerjakan sendiri dan buru-buru gitu ya. Paham maksud saya ya? Nah, gitu. Jadi saya ingin adanya kolaborasi. Biar apa? Biar bisa berdiskusi, berinteraksi. Itu yang saya inginkan. Bukan hanya sekedar laporannya dikumpul, tapi dari laporan itu terjadi interaksi, diskusi antara sama mahasiswa dan laporannya dicicil dari sekarang.
Maka nanti setelah ini saya akan posting instruksi itu, jadi bisa dikerjakan mulai dari hari ini, besok, dan seterusnya. Nah, jadi di dalam praktikum tadi dijelaskan pembuatan laporan kita itu judulnya adalah, temanya ya, penetapan kadar menggunakan metode analisis titrasi netralisasi, nama lainnya titrasi asam basa, dalam hal ini asidimetri atau alkalimetri. Itu tema umumnya. Namun kalau kita lihat kasus tadi, yang ingin dipecahkan dalam pemicu tadi itu adalah ada suatu larutan asam cuka kan yang ingin dipecahkan itu ya, atau asam asetat, maka udah jelas nih. Tidak lagi pakai atau ya, asidimetri atau alkalimetri, berarti kita langsung merujuk ke alkalimetri atau asidimetri. Gimana Tiara? Alkalimetri atau asidimetri kalau tadi kasusnya ini adalah asam cuka yang ingin kita tetapkan. Gimana Tiara? Asidimetri atau alkalimetri? Bingung. Wah, ini asam cuka itu asam atau basa? Basa. Asam cuka? Asam cukanya sendiri? Asam ya. Itu analitnya kan? Berarti untuk menitrasinya yang ada di dalam buret, berarti kan kebalikannya. Kebalikan asam adalah basa. Basanya yang digunakan salah satunya adalah NaOH ya, salah satunya ya. Nah, NaOH itu kan basa. Berarti kalau basa yang ada di dalam buret, maka metodenya itu adalah alkalimetri. Gitu mudah ingatnya. Jadi alkalimetri. Berarti judulnya nanti kalian bisa tulis di makalah kalian itu ya. Penetapan kadar apa? Sebutkan sampelnya. Penetapan kadar asam asetat ataupun kadar asam cuka perdagangan menggunakan metode analisis titrasi misalnya alkalimetri. Paham nggak maksudnya? Kalau judul itu kan harus sudah spesifik ya. Harus sudah spesifik. Kalau di judul di awal yang dipresentasikan tadi kan judulnya masih umum. Penetapan kadar, tidak ada sampelnya apa disebutkan ya, dengan metode titrasi netralisasi atau asam basa atau asidi alkalimetri. Jadi masih umum. Kalau membuat makalah, jangan tema yang umum, harus judul yang lebih spesifik. Sesuaikan dengan kasusnya. Karena kasusnya tadi adalah ingin menetapkan asam asetat perdagangan ya, asam asetat ataupun asam cuka, maka dituliskan judulnya langsung spesifik. Penetapan kadar asam asetat ya ataupun kadar asam cuka perdagangan menggunakan metode analisis titrasi alkalimetri. Nah, dari situ, dari judul itu baru kalian buatlah laporan ya sesuai dengan format yang udah dijelaskan. Nah, formatnya di situ mulai dari judul, bab 1, macam-macam lah ya, sampai macam-macam itu udah dijelaskan tadi. Itu tolong tata cara penulisannya, karena saya tidak minta dalam tulis tangan ya. Saya minta dalam diketik saja, maka ada panduan. Harapan saya ini menjadi pengetahuan awal untuk menulis skripsi. Nah, walaupun semester 1 ya. Jadi silahkan bisa dicari pedoman penulisan skripsi FK Untan. Bisa cek di website FK. Kalaupun enggak, bisa minta dengan kakak tingkatnya ya. Nah, kemudian bagaimana pedomannya? Nulisnya gimana, pedoman tata tulisnya. Dan dilihat merujuk Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI. Bisa dilihat di Permendikbud 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dulunya disebut EYD. Sekarang bukan EYD lagi, tapi PUEBI. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya ya ada instruksi lanjut. Kalian membuat dalam bentuk 3 file nanti luarannya. Ada file yang dibuat, yaitu file Word. Kemudian yang kedua PDF, yang ketiga slide presentasi. Karena nanti kita akan presentasikan di pertemuan berikutnya lagi. Nah, file Word itu berarti file kalian buat dulu lah di Word semuanya, buat Word ya. Nah, karena kalian bekerja sama dalam tim, silahkan. Jangan sampai nanti file Word-nya tidak sinkron. Bab 1 tidak sinkron dengan bab 2 dan seterusnya. Jadi, pastikan laporan itu sinkron. Nanti kita presentasi akan tanya jawab ya. Jadi harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Nah, yang kedua, file PDF. File PDF ini kalau memang Word-nya udah fix, kalian jadikan PDF, kemudian PDF-nya kalian jadikan buat bookmark. Nah, bookmark. Bookmark itu ada tutorialnya di link yang akan saya bagikan. Tadi juga udah dijelaskan, ada di blog itu yang saya kirimkan. Kemudian nanti juga saya akan kirimkan di Google Classroom.
Kenapa ini saya sampaikan? Untuk menambah pengetahuan kalian terkait dengan alat ya, ataupun terkait dengan aplikasi yang bisa digunakan yang biasanya diminta dalam suatu perguruan tinggi tertentu ataupun jurnal tertentu gitu ya. Atau kalian bisa bikin e-book lah, yang kalian bisa misalnya kalau mau klik judul tuh enggak mesti, kalau mau klik bab 3 tuh enggak mesti kalian scroll dari halaman 1 sampai halaman 100, tapi kalian tinggal klik judulnya, kalian bisa langsung menuju ke arah halaman tersebut. Nah, itu gunanya bookmark. Tutorial lengkapnya ada di link tersebut. Link blog itu memuat beberapa paket informasi cara penulisan ilmiah. Kalian klik akan muncul nanti mengarah ke link YouTube saya gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa ya Tiara ya? Jelas ya maksudnya? Oke, nanti silahkan bisa ya. Jadi untuk itu tujuannya untuk belajar saja dengan menggunakan aplikasi. Jadi tidak hanya sekedar di Word biasa. Jadi ini ada hal yang lain. Kenapa? Dalam akreditasi itu kadang diminta ya, ada nggak sih memanfaatkan teknologi informasi? Nah, ini adalah salah satunya memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian untuk membuat daftar pustaka, kita bisa memang menggunakan bibliografi yang ada di Microsoft Office. Tapi dalam hal ini kita gunakannya aplikasi Zotero. Aplikasi itu macam-macam. Ada Zotero, ada Mendeley, ya, ada macam-macam ya, untuk mengelola style citasi dan daftar pustaka. Nah, cara menggunakannya, tutorial aplikasi Zotero juga ada di link blog tersebut, dan link blog itu akan mengarah ke YouTube. Linknya langsung ya, ada beberapa paket di situ. Bisa kalian klik nanti dan itu mengarah ke YouTube. Ada tutorialnya. Jadi saran saya dalam 1-2 hari ini kalian buka-buka dulu itu link blognya dan YouTube-nya biar nyambung. Jadi mulai hari besok dan seterusnya kalian udah bisa bekerja ya, menyicil membuat makalahnya dalam bentuk Word dulu. Nanti Word-nya dikumpul biar apa? Biar saya bisa cek kalian kerjakannya udah automatically atau masih manual. Termasuk buat daftar pustaka, daftar isi, dan sebagainya ya. Nah, itu biar apa? Biar otomatis gitu, otomatis, sehingga nanti kemampuan ini juga bisa bermanfaat untuk menulis skripsi dan menulis karya ilmiah yang lain. Bisa dipahami ya maksud saya? Bisa ya, oke. Nah, silahkan. Setelah ini saya akan kirimkan nanti slideshow materi yang tadi saya jelaskan dalam waktu 1 jam. Jadi kalau slideshow kan kalian lebih singkat, tidak lama untuk memutar ulang ya. Nah, itu, dan saya akan kirimkan juga link blognya yang dimaksud biar kalian bisa masuk ke link yang dimaksud ya. Jadi itulah tadi ada pemicu-pemicu ya, pemicu. Jadi intinya kalian buat makalah. Selain itu, buat makalah itu dilanjutkan dengan sekaligus membuat laporan akhirnya. Jadi tidak hanya sekedar proposal, tapi membuat laporan akhir juga. Jadi ada data, hasil kerja perhitungan, dan cara olah datanya. Silahkan bisa dicari dari berbagai sumber. Datanya bebas mau ngambil dari mana. Dari internet dicari boleh. Nanti di pertemuan terakhir, baru saya akan tunjukkan pekerjaan saya di lab, termasuk cara ngitungnya dan cara ngolah datanya. Baru saya ajarkan di akhir. Jadi saya tidak ajarkan di awal. Nah, jadi kalian sekarang ini berjuang sendiri dulu gitu. Biar apa? Biar kreatif. Cari dari berbagai sumber, gimana cara ngitungnya ya, dan sebagainya, sampai didapatkan kadar yang diinginkan sesuai dengan pemicu tadi di dalam kasus ini, gitu ya. Nah, dalam hal ini dia mau mengetahui larutan botol asam cuka. Jadi nanti silakan tugas proyek praktikumnya ini dikerjakan, ada pemicu-pemicu pertanyaan 1, 2, dan 3, ada standarisasi. Itu adalah gambaran cara kerja yang bisa nanti dituliskan di proposal ya, cara kerjanya di situ ya. Kemudian sampai ada format laporan, sampai ada pertanyaan yang di keterangan di situ dijawab di lampiran proposal. Nah, itu dijawab, wajib dijawab, karena di situ adalah untuk pendalaman gitu ya. Misalnya kalau kegiatan tersebut ada kesalahan, maka apa yang terjadi gitu? Kadarnya bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah, atau bahkan tidak berubah. Misalnya kita lupa membilas buret, atau kita malah menuangkan asam asetat ke Erlenmeyer basah, tidak kering gitu. Kita menggunakan buret dengan ujung yang pecah, dan bla bla bla. Ada kasus-kasus pertanyaan itu dijawab. Karena itu yang menyebabkan faktor kritis kadar kita tidak akurat.
Maka ada pertanyaan itu yang harus dijawab di akhir. Kalian hubungkanlah nanti dengan pembahasan-pembahasan kalian. Nah, intinya itu. Lebih detailnya di situ adalah kreativitas dari mahasiswa sekalian. Saya sudah berikan aturan umumnya, arahan-arahan yang cukup spesifik ya. Selanjutnya dikerjakan, selebihnya adalah lega artis. Kreativitas dari mahasiswa itu sendiri. Nah, gitu. Kapan waktunya? Nah, waktunya membuat ini semua. Jadi pekan ini, hari ini dan besok saya arahkan ya, saya sarankan untuk dibuka dulu link blog dan YouTube tentang menggunakan Zotero ya, dan menggunakan daftar isi membuat secara otomatis bla bla bla, itu dibuka-buka dulu biar tahu. Kemudian mulai dari besok, lusa dan seterusnya udah mulai mencicil, mengumpulkan bahan-bahan ya, jurnal-jurnal dan sebagainya, buku referensi untuk membuat bab 1 latar belakang, bab 2, bab 3 metode ya. Nah, sampailah kalian membuat datanya, hasil pembahasan sampai kesimpulan, daftar isi, lampiran, perhitungan dan sebagainya ya, sampai minggu depan. Senin depan kita belum presentasi, belum. Masih checkpoint, kerjaan kalian udah sampai mana. Jadi kita tetap absen, pertemuan ke depan, pertemuan kelima, tidak ada materi baru, tidak ada video baru, tidak ada apapun yang baru, saya cuma mau checkpoint. Sudah sampai mana pekerjaan mahasiswa, paham ya? Tapi tetap absen. Nah, jadi harapan saya pekerjaannya itu sudah, ya bila perlu makalahnya harusnya sudah selesai. Harusnya sudah selesai targetnya. Jadi pasang target kalian sendiri. Kalianlah yang ngatur dalam tim. Kenapa harus selesai? Karena minggu kedua besok kan kalau makalahnya udah jadi, kalian kan bisa lanjutkan itu untuk menyempurnakan finishing ya, untuk masukkan ke aplikasi Zotero, kemudian membuat daftar isi dan sebagainya, yang gitu-gitunya kan juga perlu waktu. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran ya. Nah, kemudian untuk membahasnya dan sebagainya. Jadi intinya pertemuan minggu depan kita hanya checkpoint saja ya. Nah, jadi minggu depannya lagi, nah berarti 2 minggu dari sekarang baru kita presentasi. Tapi sebelum presentasi, tentunya semua file tersebut sudah dikumpulkan. Kalau misalnya kita presentasinya hari Senin, kayak hari ini, berarti setidaknya saya minta hari Sabtu, ya maksimal hari Sabtunya sudah dikumpulkan. Nanti saya akan bikin deadline di Google Classroom. Sudah dikumpulkan semuanya. Mengumpulkannya tetap per orang, tetap wajib per orang. Ya, walaupun tadi dikerjakannya dalam satu tim. Jadi saya tidak akan bagi kelompok kecil-kecil dalam kelas ini, ada sekitar 30-an orang. Satu kelompoknya ya satu kelas A1 ini. Jadi seluruhnya ini berada dalam satu kelompok. Jadi ramai sekali, saya harapkan pekerjaannya maksimal, lebih ringan, bisa saling cross-check. Tapi ingat harus ada yang menjadi leader untuk memastikan pekerjaan ini sesuai. Tidak ada yang tidak nyambung. Nanti yang kerjakan satu orang dengan orang yang lainnya tidak nyambung misalnya. Malah tumpang tindih atau berkontradiksi misalnya. Oke. Siapa nih ketuanya? Mungkin bisa jadi dari PJ-nya ataupun orang lain, bebas. Itu silahkan kalian manage sendiri. Oke. Bisa difahami? Kiftiati Wulansari? Bisa ditangkap ya? Oke, bisa ditangkap. Nah, itulah kurang lebih gambaran. Jadi dalam minggu ini sampai minggu depan dan minggu depannya lagi kurang lebih 14 hari, nggak sampai lah ya, 2 mingguan, itu fokus mengerjakan laporan praktikum yang dikerjakan ramai-ramai, ya, satu kelompok, satu kelas ini. Tidak perlu individu dan tidak perlu tulis tangan, tapi diganti dengan menggunakan teknologi informasi yang ada. Menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi kita punya wawasan tambahan lah gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa lebih maksimal dan hasilnya karena dikerjakan bekerjasama dalam tim. Kemudian 2 minggu dari sekarang, hari Seninnya itu, Senin besoknya lagi kita langsung mempresentasikan tugas yang dibuat ini. Nah, mempresentasikan slide presentasi, kalian tayangkan. Gitu ya, sekalian saya memeriksa nanti Word-nya, memeriksa PDF-nya, akan saya komentari dan tanya jawab kita terkait dengan isi presentasinya. Tanya jawab gitu, terkait dengan konsepnya dan sebagainya. Akan ada tanya jawab di situ. Jadi semua orang harus siap dengan pertanyaan apapun, karena ini adalah pekerjaan tim. Tidak boleh, Pak, saya tidak buat pembahasan, Pak, jadi saya tidak tahu gitu. Saya cuma buat cover aja, Pak. Wah, gitu ya. Ya, enggak akan semuanya harus
yakinkan semuanya harus paham dengan seluruh isi gitu. Walaupun tadi kerjasama dalam tim, tapi pastikan setiap orang memahami seluruh pekerjaan gitu ya. Oke, berarti itu adalah pertemuan ke berapa tuh? Pertemuan ke-6 ya. Sekarang kan pertemuan ke-4. Pertemuan ke-5 minggu depan masih melanjutkan buat proposal sampai fix. Pertemuan ke-6 kita presentasi laporan yang kalian buat. Pertemuan ke-7 itu terakhir. Saya akan sampaikan video pembelajaran. Saya yang di lab itu menggunakan metode titrasi ini yang durasinya sangat singkat ya. Kurang lebih 8 menit. Video yang kedua ada durasi 20 menit. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas nanti video itu. Dan kita akan bahas sekaligus cara perhitungannya dan sebagainya. Baru pekan ke-8-nya kita langsung responsi, langsung ujian. Nah gitu. Jadi kita langsung ujian. Jadi tidak lama-lama ya. Jadi selesai pertemuan ke-7, pertemuan ke-8, minggu depannya kita langsung responsi. Gitu. Kita lihat kondisi nanti, langsung ujian. Gitu. Biar tidak lupa makin lama. Bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Saya akan kirimkan di Google Classroom. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, saya akan kirimkan instruksinya di Google Classroom ya, tempat mengumpulkan nanti. Dan ada link blog yang dimaksud dan ada link YouTube. Slideshow materi tadi yang kalian dengarkan 1 jam itu. Nah, slideshow-nya berarti sangat singkat ya, tidak sampai 5 menit. Bisa diulang-ulang. Oke, bisa dilihat di Google Classroom ya, pertemuan ke-4 dan ke-5, tugas membuat makalah ya. Penetapan kadar itu tadi. Nah, nanti pekan ke-6, pertemuan ke-6 baru kita presentasi. Gitu. Tidak ada pertanyaan ya? Jelas ya? Cukup ya? Pak, saya cukup ya? Silakan. Untuk yang ya, responsif itu maksud Bapak tuh, kita ini ada responsif ini nih mid semester atau ujian akhir semester Pak, responsif ini? Responsi. Sebagaimana yang disampaikan kemarin, responsi itu adalah ujian praktikum. Ujian praktikum. Jadi kalau dengan saya, setelah saya selesai 7 kali pertemuan, maka agendanya responsi. Responsi terserah mau di UAS boleh. Tapi kalau saya pengennya selesai materi 7 kali dengan saya, langsung pekan ke-8-nya responsi. Karena apa? Setelah saya kan lanjut dengan dosen lain kan, dosen berikutnya. Dosen berikutnya juga nanti ada pertemuan dan ada responsi. Kalau semuanya numpuk di ujian akhir nanti waktunya, maka kalian akan menumpuk beban dan materi yang saya ajarkan pun bisa jadi udah lupa, kelamaan ya. Kelamaan. Jadi mending setelah kita selesai, kita langsung ujian. Atau kita sebut responsi. Selesai kan? Dan itu menjadi bekal untuk kalian lanjutkan dengan dosen berikutnya, pertemuan, nanti responsi selesai. Jadi kita cicil. Jadi responsi dengan saya itu bisa jadi nanti waktu UTS kurang lebih ya, waktu UTS. Kurang lebihnya. Nah, gitu kurang lebihnya. Ya? Satu hal lagi. Gitu. Silakan. Ini untuk Bapak ya, gini tugas, misalnya ada tugas yang nggak tuntas itu ada remedial nggak atau tidak ada? Tugas yang nggak tuntas. Oh, kalau remed kita nggak ada remed tugas. Kalau remed itu ya yang penting semua wajib dikumpulkan. Kecuali tidak mengumpulkan sama sekali, ya berarti nilainya tidak ada. Karena kan dari sekian tugas, saya akan lihat berapa tugas yang dikumpulkan, berapa yang nggak dikumpulkan, kita akan lihat. Kalau tidak dikumpulkan, berarti kan akan mengurangi rata-rata nilai kan. Kalau dari 7 kali tugas, mengumpulkan cuma 5, ya kan berarti bisa menjadi pengurang nilai itu 2 tidak dikumpulkan. Jadi pastikan setiap orang mengumpulkan tugas dengan baik di Google Classroom itu untuk membantu kan ya. Kemudian jangan sampai ada yang kelewatan, jadi bisa dicek. Pantau terus, ada nggak saya yang kelewatan, yang kelupaan. Takutnya kelupaan, ada yang tersilap ya, 1-2 kali. Gitu. Pastikan kumpulkan semua saja ya. Jadi untuk memaksimalkan nilai. Jadi tidak ada remed. Jadi wajib dikumpulkan. Walaupun telat, udah habis batas waktu. Wajib dikumpulkan. Yang membedakan adalah nilai saja. Yang tepat waktu tentunya beda nilainya dengan yang terlambat. Gitu ya, konsekuensinya gitu aja sih.
Tapi kalau tidak mengumpulkan ya nol gitu. Kalau kan udah diingatkan, saya juga sering ingatkan di lab ya, di web apa namanya di WA, di GCR ya, saya ingatkan tugasnya, reminder sebagainya. Ada lagi pertanyaan tentang praktikum ini, laporan praktikum? Cukup ya, jelas ya? Oke, jelas ya. Nanti silahkan dilaksanakan dulu, jangan ditunda-tunda. Masih ada waktu ini, masih sampai jam berapa ini praktikum kita? 7:30, 9:30, 10:30. Nah, udah mau habis ya? Udah habis ya? Ya, silahkan bisa digunakan waktu-waktu kosongnya ini, malam dan sebagainya bisa digunakan untuk menyicil lah. Silahkan bisa didiskusikan dalam kelas ya. Diskusikan dalam kelas untuk tugas ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Tujuannya adalah yaitu untuk memaksimalkan pemahaman kalian tadi. Nah, dengan mencari, udah mulai belajar dari sekarang, cari jurnal, cari referensi-referensi untuk membuat laporan. Satu saja laporan itu. Kalau praktikum sesungguhnya lebih banyak lagi materi kita ya, bahkan ada 5 topik setidaknya. Ini hanya satu saja topik yang dibuat laporan. Nah, kalau di praktikum bisa lebih banyak gitu. Jadi kita di sini kita pilih saja yang mewakili lah seperti itu. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Silakan bisa didiskusikan bersama di dalam kelas, satu kelas sebagai satu kelompok ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja ya. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan yang ingin leave ya.